Mujahid Painachano present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Salawat wa salam ala Rasulillah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi yakni tentang teori humanistik dan teori konstruktivistik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Aliran humanistik. Teori humanistik sendiri memiliki arti sebagai pembelajaran yang memfokuskan pada individu, di mana manusia sebagai pusat utama pembelajaran. Dalam pandangan humanis, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Belajar juga bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilannya ditandai bila seseorang diajarkan mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang menganut aliran ajaran teori belajar humanistik. Yang pertama Abraham Maslow, kemudian yang kedua Charles Rogers. Abraham Maslow ini lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran humanistik. Maslow terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Maslow sangat yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah. Yang pertama fisiologis, kemudian yang kedua rasa aman, kemudian yang ketiga cinta dan rasa memiliki, kemudian yang keempat harga diri, dan yang terakhir aktualisasi diri. Kemudian ajaran dari Charles Rogers. Di sini Charles Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis. Jadi Rogers di sini adalah psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang terpusat pada klien. Rogers pernah mendapatkan gelar PhD di bidang psikologi klinis. Selanjutnya, menurut Carl Rogers menyatakan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan di dalam belajar, dengan maksud guru tidak memberikan rencana di dalam pembelajaran untuk siswa, tidak memberikan kritik atau mengkritik pekerjaan siswa kecuali apabila siswa tersebut yang memintanya. Nah, di dalam bukunya Freedom to Learn, ia memperkenalkan beberapa prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama, manusia itu memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang bermakna terjadi apabila dirasakan oleh siswa yang mempunyai relevansi dengan maksudnya sendiri. Yang ketiga, belajar yang melibatkan suatu perubahan yang ada di dalam tanggapan mengenai dirinya. Yang keempat, pekerjaan-pekerjaan belajar yang dapat mengancam diri adalah sangat mudah untuk dirasakan dan mudah diasimilasikan apabila ancaman dari luar tersebut semakin kecil. Jadi, dalam teori humanistik ini bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila siswa dapat mengenali dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Teori humanistik ini mengupayakan untuk mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan siswa dan bukan dari pandangan pengamat. Selanjutnya materi yang akan saya paparkan yaitu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik sebagai suatu teori yang bersifat kompleks. Konstruktivistik sendiri berhubungan dengan filsafat, psikologi, sosiologi, dan sains, serta pendidikan. Dalam pandangan konstruktivistik,
Siswa berperan sebagai pembentuk dan pentransformasi pengetahuan dalam dunia pendidikan. Siswa harus mampu untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan struktur kognitif yang sudah mereka miliki dengan cara merevisi ulang pengetahuan yang baru, selain dari pengetahuan yang ada pada struktur kognitif mereka. Maksudnya di sini aliran ini, siswa itu mestinya selalu memiliki untuk selalu mengembangkan materi-materi yang telah diberikannya. Itu pandangan menurut teori konstruktivistik. Adapun 4 karakteristik pembelajaran dalam teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, adanya pembelajaran yang dibentuk oleh para siswa secara mandiri. Yang kedua, adanya hubungan antara pemahaman yang baru dimiliki para siswa dengan pemahaman yang telah dimiliki. Yang ketiga, adanya aturan yang jelas tentang interaksi sosial. Yang keempat, adanya kebutuhan terhadap pembelajaran otentik untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Jadi menurut teori konstruktivisme, belajar itu merupakan proses aktif dari subjek belajar untuk memahami makna sesuatu. Bisa dalam berupa kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar merupakan proses menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pemahaman yang telah dimiliki, sehingga pemahamannya menjadi berkembang. Dalam hal ini, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk membantu siswa dalam mengoptimalkan belajar. Nah, mungkin hanya itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.